Oke, selamat pagi. Sekarang mari kita buat uh, untuk proses debugging ya. Ini saya membuat project baru. Oke, kalian bisa buka materi sebelumnya tentang debugging. Kita akan mencoba log. Nah, selain itu juga saya akan mencoba menggunakan TOS dan juga alert dialog. Oke, ini kita ke layout dulu nih. Biasa kita gunakan linear layout dulu. Nah, kalau sudah, jangan lupa orientationnya kita menggunakan vertikal. Nah, di sini ada defaultnya adalah text view. Saya ubah ke edit text. Oke, Android textnya saya hapus. Dan kita membuat ID-nya adalah edit text. Oke, ini nanti akan kita membaca string di dalam edit text. Nah, sekarang kita penambahan margin nih, kita bisa menggunakan margin itu di dalam edit textnya, atau kalau kita mau membuat semua isi pada layout menggunakan margin, kita cukup marginnya ditambahkan pada linear layoutnya. Jadi isi yang berada dalam linear layout tidak perlu lagi kita setting marginnya. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat radio group nih. Nah, radio group ini nanti isinya adalah radio button. Radio button itu berarti kita hanya dapat memilih satu opsi. Nah, biasanya untuk memilih jenis kelamin, nah makanya di sini kita buat dulu keterangannya menggunakan text view, yaitu pilih jenis kelamin. Nah, kemudian kita buat radio groupnya. Oke, next. Radio groupnya kita beri ID. Sini saya beri ID-nya adalah radio group. Nah, jadi di dalam radio group ini nanti kita akan menambahkan radio button. Tidak bisa radio button berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri nanti dia pastinya akan dapat memilih opsi yang banyak, karena fungsi radio button kan itu untuk membuat salah satu opsi nih dalam grup. Nah, jadi disimpan di dalam radio group. Oke, radio button yang pertama kita berikan nama ID-nya adalah JK laki dan dengan teks yaitu laki-laki. Nah, yang kedua dengan teksnya adalah wanita. Kita kopas aja supaya cepat. Dari yang JK laki kita ubah ID-nya menjadi wanita dan juga mengubah text view-nya pastinya. Mengubah teksnya. Oke. Sekarang kita akan membuat checkbox nih sekarang. Nah, untuk yang checkbox seperti biasa nih kita buat dulu keterangan text view-nya ya, yaitu untuk memilih hobi misalnya. Jadi kalau checkbox ini kebalikan dari radio button. Checkbox bisa kita pilih semua opsi. Ya, di sini ada membuat hobi nih. Hobinya adalah berenang dan membaca. Saya memberikan ID checkboxnya adalah yang pertama berenang dengan teksnya berenang. Kemudian yang kedua checkbox dengan ID membaca dengan teksnya adalah membaca. Oke, ini sudah dibuat ya. Ada edit text, ada radio button, dan juga ada checkbox. Nah, kemudian kita akan membuat button. Oke, buttonnya match parent dan juga
Android ID-nya saya beri nama dengan submit dan Android text-nya adalah submit. Nah, kalau sudah kita buat on click-nya, aksinya yaitu dengan show dialog. Oke, biasa ini harus kita buat dulu kelasnya di dalam main activity. Dia masih error untuk buttonnya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita create kelasnya menjadi show dialognya ada di main activity. Nah, sekarang kita akan membuat variabel yang akan objek-objek yang akan kita panggil. Tadi ada edit text ya. Kemudian ada radio group. Juga ada radio button. Radio button di sini cukup satu aja kita buat, walaupun tadi di sana ada 2 radio button, tetapi kan kita hanya dapat membaca 1 radio button nih di dalam radio group, maka dibuatnya cukup 1 pilihan aja. Jadi variabel radio buttonnya kita cukup membuat 1. Kemudian checkbox. Nah, checkbox ini tadi ada 2, yaitu berenang dan hobi. Dan juga string. Nah, string ini nanti fungsinya adalah untuk melakukan atau menampilkan data string yang dikirim dari objek yang sudah dibuat. Seperti tadi ada checkbox, radio button untuk dapat dibaca oleh user. Di sini saya membuat ada string berenang, string membaca, kemudian string radio buttonnya, dan juga string edit text. Yes. Jadi ada 4 komponen yang akan kita baca ya, sama kayak tadi ada edit text, radio button, checkbox, dan juga checkboxnya tadi ada 2, jadi totalnya semuanya adalah 4. Nah, sekarang kita panggil dulu ID-nya untuk edit text. Kemudian kita panggil ID untuk radio group. Next, kita panggil ID untuk checkbox. Checkbox berenang dan juga checkbox membaca. Oke, untuk berenang tadi saya berikan nama ID-nya adalah berenang dan checkbox membaca dengan ID membaca. Oke, sekarang kita akan membuat output pada button yang sudah nanti dipilih oleh user. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu checkboxnya apa sih yang diklik oleh user. Nah, kita buat dulu, membuat kelas baru. Sini saya membuat kelasnya dengan nama getCheckData. Kita create kelasnya. Nah, di sini kita buat kondisi nih, jika checkbox berenangnya di checklist oleh user. Nah, kalau di Android berarti is checked. Nah, maka kita panggil stringnya yang akan dikeluarkan. Tadi berarti ini string berenang. String berenang sama dengan checkbox berenangnya getText to string. Oke, ini jika kondisi terpenuhi. Jika tidak di checklist oleh user, maka kita beri inputan string berenangnya adalah kosong. Kita cukup isi nilai variabel yang kosong. Kita lihat ya. Oke, selanjutnya adalah yang membaca. Sama ya, kita berikan dulu kondisinya.
Ya, ini string membaca kita panggil. Kita beri variabel nilai isi kosong untuk jika checkboxnya tidak di checklist oleh user. Oke, untuk pembacaan checkbox ini sudah, tinggal kita panggil nanti. Selanjutnya kita akan membuat radio grupnya apa sih yang dipilih oleh user, apakah jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Kita buat dulu sifatnya adalah integer untuk pembuatan ID baru, integer selected radio. Nah, kita panggil radio grupnya, kita cek nih. Jadi get check. Nah, sekarang kita masukkan yang dipanggil oleh user ke dalam radio button. Nah, ini radio buttonnya hanya bisa membaca satu di dalam satu radio group. Nah, selected radionya kita panggil nih yang tadi sudah dibuat. Jadi find view by ID-nya bukan dari layout tetapi dari integer selected radio yang sudah kita buat tadi, yang get cek radio buttonnya yang diklik oleh usernya yang mana. Kalau sudah dipanggil radio button yang di checklistnya yang mana, kita keluarkan menggunakan string. Oke, ini ada salah ya, harusnya kita panggil adalah string radio button. Seperti biasa kita panggil object.getText to string. Oke, sekarang tinggal edit textnya yang kita keluarkan stringnya dengan nama string edit text. Kita panggil objek edit textnya tadi dengan nama edit text dot get text to string. Oke, sekarang next kita akan buat gimana caranya keempat ini kita user dapat melihat nih apa sih yang dipilih oleh user, apa sih yang dipilih oleh kita tadi barusan, atau apa sih yang kita input tadi. Nah, kita bisa menggunakan alert. Nah, untuk yang alert kita tidak perlu menambahkan string di dalam penamaan variabel. Nah, cukup kita buatnya adalah di alert dialognya. Kita menggunakan alert dialog builder. Oke, yang tadi ini hapus saja. Ini kita pakai untuk di dalam alertnya. Nah, hasil output usernya kita membuat set title-nya adalah hasil input user. Jadi nanti munculnya seperti pop-up ya kalau di dalam website. Nah, kemudian apa sih yang akan ditampilkan pada pop-up tersebut? Nah, kalau di Android namanya Art Dialog. Nah, ini kita buat nih. Jadi hasil input user yang tadi sudah dibuat dengan tipenya adalah milik Art Dialog. Nah, dot set message. Dot set message-nya baru kita isi. Oke, kalian bisa lihat contoh berikut ini.
hasil input usernya, message-nya adalah kita panggil semua string yang sudah tadi dibuat, kemudian kita membuat alert dialognya menggunakan set positive button. Kalau set positive button berarti biasanya hanya ada satu, kalau di dalam pop up hanya ada satu tombol, yaitu hanya OK misalnya, atau tutup atau close. Nah ya, ini ditutup dulu. Nah, untuk membuat close-nya itu kita menggunakan perintah dialog.cancel. Nah, kalau sudah kita membuat lagi alert dialog. Nah, kita membuat create hasil input user. Kemudian kita tampilkan menggunakan di create, kemudian kita membuat alert dialog.cancel kalau misalnya tombol OK tadi sudah diklik oleh user. Nah, kemudian kita coba lagi, ada untuk alert dialog sudah. Sekarang log ini mudah banget, tinggal log.v, kemudian kita namakan apa yang akan kita cek. Misalnya di sini saya akan cek nama. Baru setelah koma itu kita panggil edit text. Ini jika edit text, nilai edit text yang akan kita cek. Nah, kemudian kita coba menggunakan toast. Toast ini biasanya muncul sebentar. Contohnya nih, pada saat kalian membuka Instagram, koneksi tidak tersedia. Nah, itu biasanya suka muncul koneksi internet tidak tersedia, tapi hanya sesaat. Nah, itu fungsinya toast itu hanya untuk menampilkan pesan dengan ringkas. Oke, sekarang kita coba menggunakan toast. Kita menggunakan toast.maketest. Karena akan kita panggil di dalam activity yang sama, jadi saya menggunakan main activity.this. Oke, ini sudah. Nah, sekarang tugas kalian mencoba apa sih hasil outputnya. Nah, kalian bisa mencobanya tinggal running. Nah, untuk mengecek lognya, nah kalian harus nanti pilih dulu menjadi simulasi dulu, isi namanya, isi pada jenis kelamin dan hobi. Nah, kemudian setelah diklik nanti akan muncul alert dialog dan juga akan muncul toastnya. Nah, untuk lognya kalian bisa membuka log chat. Nah, kemudian nanti di search-nya kalian cari test output data. Nanti akan muncul, kalian cari cek nama, di log chat-nya nanti akan muncul edit text yang kalian inputkan. Gitu. Oke, silakan kalian coba ya. Untuk hasilnya bisa report ke saya. Nah, di sini saya belum bisa running nih. Mohon maaf karena ini problem di AVD-nya tidak bisa menampilkan kepada kalian. Tapi kalian boleh diskusi lanjut dengan saya sampai dengan hari Minggu ya. Sampai jumpa, selamat UTS.